Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Nyanya di situ kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi hunya itu kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Berarti inna anzalnahu bisa dimaknai sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Pertanyaan berikutnya, kapan Quran itu turun? Jawabnya, fi Lailatul Qadar. Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersamaan dengan adanya Lailatul Qadar. Bukan berarti karena Quran diturunkan maka Lailatul Qadar ada. Tetapi dua-dua punya eksistensi sendiri-sendiri. Lailatul Qadar itu berbicara tentang pokok tersendiri. Al-Quran bicara pokok tersendiri. Dua yang berdiri sendiri, dua eksistensi ini kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan pada saat yang bersama. Artinya kita akan katakan turunnya Quran itu bersamaan dengan saat Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadi pada Ramadan. Apakah di luar Ramadan ada Lailatul Qadar? Jawabnya enggak ada. Jadi Lailatul Qadar itu adanya cuma di Ramadan. Oleh karenanya, maka ketika orang mulai bergelayut pemikiran, apakah Lailatul Qadar itu terjadi cuma satu kali? Pertanyaan pertama harus diajukan, apakah Ramadan itu cuma satu kali? Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu bersamaan dengan ada di tengah-tengah Ramadan. Ramadan terjadi berulang-ulang. Setiap tahun ada Ramadan, artinya kita akan katakan setiap tahun ada Lailatul Qadar. Maka pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu cuma sekali, kemudian menyandarkan kepada turunnya Quran karena Quran sudah turun dan tidak turun lagi, itu pendapat yang perlu dipertanyakan oleh kita. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya, memangnya turun dari mana? Turunnya kemana? Kalau dikatakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya, menurunkan dari mana? Kemudian diturunkan kemana? Itu mesti kita jawab. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang berpendapat bahwa turunnya adalah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dasar yang dikembangkannya? Yang dikembangkannya digunakan premisnya adalah karena surat Al-Qadar itu di mushaf adanya setelah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi alam ala apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi alamal bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang turun pertama kali. Nah, seolah-olah ketika 5 ayat itu dibaca, itu mengantarkan 5 ayat itu turunnya kapan? Muncullah surat yang ke-97, yaitu surat Al-Qadar. Tapi ini sebuah pendapat. Dan pendapat itu boleh saja. Kemudian harus dicek. Apakah pendapat itu bisa diterima atau ada pendapat lain? Jawabnya ada. Pendapat yang lain mengatakan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar,
bahwa kami menurunkannya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar, itu turunnya dari Lauhul Mahfuz sama dunya. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan turunnya kontan. Lalu yang penting adalah apa dasarnya? Dasar untuk mengatakan bahwa turun itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ila sama'i dunya, itu dasarnya apa? Lalu dasar yang digunakan adalah surat Ali Imran ayat ketiga. Surat Ali Imran ayatnya ketiga. Di situ mengatakan nazala alaikal kitaba haq kama baina yadayhi wa anzalta wa injila dan seterusnya. Nah, keistimewaannya yang digunakan pembahasan ketika membicarakan Al-Quran, kemudian yang digunakan untuk membicarakan adalah surat Ali Imran ayatnya ketiga, kita hadapkan ditunjukkan pada dua hal yang sama, tetapi berbeda. Sebenarnya adalah tiga huruf sama-sama nazala. Tapi ketika mazid ada tambahan fihi biharfin wahid, maka menjadi berbeda. Yang pertama ada kata nazala jadi nazala. Ada tasdidnya. Kalau nazala itu artinya turun. Kalau nazala ditasdidkan itu artinya menurunkan. Kemudian di hampir akhir ada kata juga nazala menjadi anzala. Dari kata nazala menjadi anzala mazidu fihi biharfi wahid. Ada tambahan di dalamnya satu huruf. Artinya apa? Ketika nazala artinya sama, tetapi ketika dibaca anzala itu artinya menurunkan. Loh, kalau begitu kok sama maknanya antara nazala dan anzala? Apakah itu nazala atau anzala? Dua-duanya diartikan menurunkan. Dua-duanya berasal kata nazala yang berarti turun. Tetapi yang paling menarik, mari kita simak. Ketika menggunakan nazala alaikal kitabah. Nazala alaikal kitabah. Dia menurunkan kepada engkau Alkitabah. Engkau siapa? Engkau Rasulullah SAW. Itu artinya bahwa ketika menggunakan nazala dan turun pada Rasulullah SAW, itu turun secara berangsur-angsur. Nah, catatan kita, kalau menggunakan nazala fa'al itu artinya turun angsur-angsur. Tidak turun aligus kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kok tahu? Di situ dikatakan alaika, atas engkau. Engkau siapa? Nabi. Engkau Rasulullah SAW. Oh kita. Sedangkan di surat Al-Qadr itu tidak menggunakan nazala tetapi menggunakan anzalna. Menggunakan anzala. Berarti dengan keras dan penuh dengan keyakinan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Quran itu dalam qadar itu di langit dunia, bukan kepada Rasulullah SAW. Berarti kalau begitu turunnya dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kok tahu? Iya. Karena di situ dikatakan dengan menggunakan kata anzala dan bukan nazala. Nah, baru kita tahu. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, baru wa anzala taurata wal injila. Kalau anzala turun secara
Berarti kalau begitu, ayat ini juga memberikan tunjuk kepada kita, turunnya Quran itu terjadi pada dua periode. Periode pertama adalah periode dari Lauhul Mahfuz sama ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Periode dua dari langit dunia pada Rasulullah SAW. Berapa lamanya? Lama sampai di bulan 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan 22. Lama sekali, baru selesai. Kenapa? Karena macam-macam. Ada yang berkaitan dengan peristiwa. Bagaimana caranya kepada Rasulullah SAW bermacam-macam. Satu saat Rasulullah mimpi bisa menjadi sarana untuk turunnya wahyu. Ada peristiwa. Bahkan Rasulullah SAW pernah dipanggil langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, diberi satu surat yang agung. Dan surat itu harus dibaca oleh kita setiap saat, setiap waktu, yaitu surat Fatihah. Diangkat ke langit, menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Catatannya itu menghadapnya makhluk kepada Sang Khalik. Sehingga kita bisa di situ ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala omong-omong dengan bicara dengan Rasulullah sebagaimana bicara-bicara, itu adalah bicaraan yang koreksi oleh kita. Enggak. Itu pembicaraan antara Sang Khalik, Allah Subhanahu Wa Taala, dan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ayat berikutnya. Dan tahulah engkau apa itu Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu apa? Kata Lailatul Qadar yang ditanyakan itu ada dua kata. Yang pertama adalah Laila, yaitu malam. Yang kedua adalah Qadar. Laila itu adalah malam, tetapi Laila itu dalam bentuk mufrad. Ditulis dalam bentuk mufrad dan turunnya dalam kata-kata tunggal. Malam, bukan malam-malam. Akan berbeda kalau dijamakkan. Itu artinya apa? Artinya memang turunnya cuma sekali. Tidak berkali-kali. Nah, tahunya dari mana? Dari bentuk mufradnya Laila. Ya. Kemudian bagaimana kita memaknai qadar? Al-lail, malam, bentuknya tunggal. Cuma sekali turunnya. Bagaimana memaknai al-qadar? Ada makna kitab ini dibicarakan. Ada yang memaknai bahwa al-qadar adalah malam kemuliaan. Namanya Lailatul Majid. Malam kemuliaan. Lailatul Qadar ai Lailatul Majid. Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Kenapa mulia malam itu? Karena malam itu dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menentukan Lailatul Qadar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan makhluknya. Bukan para malaikat, bukan manusia, apalagi bukan jin. Apalagi jin, enggak. Sehingga menjadi teristimewa. Ya. Apa menjadi malam itu adalah malam kemuliaan? Karena malam itu khairun alfi syahr. Dua rasanya. Menjadi mulia karena malam itu dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena malam itu lebih baik dari 1000 khair min alfi syahr. Dan sekaligus akan menjawab tentang keberadaan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa jawab? 1000 bulan itu, kalau
dihidankan dengan tahun, maka itu ekuivalensinya seperti 83, tahun. Artinya, dengan kemuliaan Lailatul Qadar itu, kalau orang sedang qiyamul lail, salat malam, kemudian salatnya itu pas barengan dengan Lailatul Qadar, maka salatnya itu dihitung bagaimana dia salat 83,3 tahun. Andai kata ketika Lailatul Qadar sedang datang, dia sedang membaca Quran, maka membaca Quran, pahala bacaan Qurannya itu seperti membaca Quran selama 83,3 tahun. Andai kata sedang bersedekah, kemudian sedekahnya itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sedekahnya itu impas, selevel dengan bersedekah selama 83,3 tahun. Kalau dia sedang berzikir pas Lailatul Qadar, maka zikirnya itu seperti dia berzikir dalam kurun waktu 83,3 tahun. Artinya bahwa malam itu adalah malam pelipatan yang luar biasa dan itu akan menjawab tantangan umat. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Logika kita ini akan mengatakan, siapa sebetulnya yang paling pantas umat ini masuk surga duluan? Kalau kita ditanya, kalau kita menjawab, kenapa? Umur kita sekitar 60-70 tahun sudah tewas. 80 tahun sudah tewas. 90 tahun sudah tewas. Ibadah kita ini cuma berapa tahun? Coba berapa tahun kita beribadah? Dan itu ibadahnya cuma cerit. Waktunya pendek. Coba bayangkan bagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam rata-rata beribadah lebih dari 1000 tahun. Mana yang akan cepat masuk surga? Umatnya Nabi Muhammad SAW yang umurnya sekitar 60-70 tahun, atau yang 1000 tahun? Kalau dilihat dari kuantitas jumlah usianya, maka nggak ada apa-apanya kita. Kita ini nggak ada apa-apanya kalau dilihat dari kuantitasnya. Dilihat dengan umat yang lain. Nabi Daud, umatnya Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak puasa. Terus sepanjang tahun. Kita puasa cuma sebulan. Ramadan. Mana yang pantas masuk surga duluan? Nah, logika kita akan menjawab umatnya Nabi Nuh alaihissalam lebih pantas lebih dulu. Umatnya Nabi Daud lebih pantas lebih dulu. Tapi Allah katakan tidak. Justru umat Muhammad masuk duluan. Iya, di mana rahasianya? Rahasianya pada umur. Rasanya tetap kepada umur. Umur di mana? Secara kalender, almanak, memang dia lebih berhak. Kalau umur kalender, kalau umur tahun, umur dihitung dengan almanak. Tetapi ketika umur itu dihitung dengan umur ibadah, umur ibadah, maka umatnya Nabi Muhammad SAW akan jauh meninggalkan mereka. Andai kata ada Pak Pur usianya 50 tahun. Pak Pur. Usianya 50 tahun. Itu usia kalender. 50 tahun. Berapa usia ibadahnya? Bisa jadi menyalip mereka. Kalau Pak Pur itu rajin untuk mendapatkan, mengambil tawaran Allah Subhanahu wa taala dan didapatkan itu, dapat Lailatul Qadar, maka akan menjadi berbeda. Andai kata
Pak Pur itu mendapatkan Lailatul Qadar 20 kali dari 50 tahun, maka 20 kali 83,3 tahun. 1.600 sekian tahun. Ditambah 50 menjadi 1.600 sekian tahun. Artinya apa? Pantas Pak Pur masuk duluan ke surga. Iya. Ini keistimewaan Lailatul Qadar. Sangat merugi orang kalau tidak memburu Lailatul Qadar. Dengan usia itu, apalagi Pak Bandrio usianya udah 70. Lu kalau sampai dia Pak Bandrio dapat 50 kali Lailatul Qadar. 50 kali 83. Berapa ribu umurnya Pak Bandrio? Umur ibadah. Coba. Pantas masuk surga duluan. Tapi kalau nyalip ustadz gak enak kayaknya. Ya. Ini menjadi logis. Logika kita masuk. Kenapa kita berbondong-bondong untuk membidik Lailatul Qadar? Yang ketiga, Al-Qadar itu maknanya adalah Lailatul Tahyik. Yang kedua, maaf. Lailatul Tahyik. Malam bersempit-sempit. Lailatul Qadar dimaknai malam kemuliaan yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar dimaknai malam bersempit-sempit. Kenapa bersempit-sempit? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbih. Para malaikat-malaikat yang ada di langit turun ke bumi. Ketika para malaikat itu turun ke bumi, maka bumi itu menjadi sesak. Dan tidak ada celah untuk bergerak. Para malaikat turun. Cuma kita tidak terasa. Kenapa? Karena kurang peka. Iya. Para malaikat turun sehingga dunia itu menjadi sesak. Untuk apa turun? Membantu tugas. Tugas apa? Untuk mencatat. Membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu adalah yang kedua, malam bersempit-sempit. Apa makna Lailatul Qadar? Yang ketiga, Lailatul Qadar itu maknanya adalah Lailatul Takdir. Malam untuk memperbaiki takdir umat manusia. Lupa, apakah takdir itu sudah ada sejak dulu? Jawabnya iya. Iya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan pena, kolam, untuk menulis seluruh takdirnya, lalu dimasukkan ke Lauhul Mahfuz, ke papan, kemudian terjaga. Sehingga tidak ada yang bisa tahu seperti apa takdirnya. Itu takdir am. Takdir secara umum. Kemudian takdir secara umum itu ada turunannya namanya takdir fil umri. Takdir berikutnya adalah takdir ketika bayi di dalam kandungan. Ketika bayi di dalam kandungan, malaikat diturunkan untuk apa? Untuk meniupkan ruh kepada sang bayi itu. Kepada sang orok yang ada di dalam kandungan itu. Sambil menentukan takdirnya. Bagaimana usianya, bagaimana kegiatannya, bagaimana kesenangan dan kesusahannya. Dicatat di situ. Takdirul umri. Kemudian yang ketiga, takdir
yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu yang tahunan. Kapan tahunan itu? Tahunan itu takdir itu akan diperbaiki pada saat Lailatul Qadar. Iya. Makanya ketika Lailatul Qadar, apa yang kita minta dicatat di situ, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan apa yang akan terjadi. Boleh Pak, pada saat kita memburu Lailatul Qadar dan kita minta supaya kita sehat, jawabnya boleh. Datang saja buru malam-malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disehatkan dari sakitnya yang sudah bertahun-tahun diderita. Dicatat oleh Allah Subhanahu para malaikat, dibawa ke Lauhul Mahfuz, dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh Pak, untuk sesuatu supaya kita ini bahagia, apa? Minta saat Lailatul Qadar. Jawabnya apa? Boleh. Boleh, minta. Saat Lailatul Qadar itu ada perubahan besar-besaran berkaitan takdir tahunan kita. Boleh Pak minta rezeki? Boleh. Boleh Pak minta jodoh? Jawabnya boleh. Ada seseorang datang ke saya. Ustaz, saya ini loh Ustaz, sudah senior sekali. Apa? Ya gimana, mosok Pak Ustaz enggak tahu. Tahu wis, aku ngerti maksudnya. Lalu saya bilang, coba beriktikaf. Beriktikaf, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihadirkan jodoh untuk dirimu. Saya bilang. Apa yang terjadi? Tidak sampai 2 bulan, saya sudah disuruh pidato mantenan. Kalau Allah mengendaki takdir tahunan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya maka memburu takdir itu menjadi perilaku yang luar biasa. Ya, menjadi bagian dari kehidupan kita, memburu takdir, memburu Lailatul Qadar, karena di situ ada takdir, ada di situ. Ya, kalau seperti itu, maka kita ini seperti bertaruh, walaupun tidak boleh kita bertaruh. Artinya apa? 11 bulan itu akan ditentukan oleh 1 bulan. Karena catatan itu akan berubah pada 1 bulan, bulan Ramadan. Dan lebih spesifik lagi ditentukan oleh 1 malam. Bayangkan, 1 tahun itu akan ditentukan bagaimana keberhasilan kita ketika 1 malam Lailatul Qadar. Kalau kita berhasil mendapatkan itu, apa yang kita minta selesai. Kalau Allah jawab selesai, termasuk pengampunan dosa. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu keistimewaan. Keistimewaan yang kedua, bahwa Lailatul Qadar itu datangnya bertepatan dengan Ramadan. Dengan Ramadan, dengan syahrul Ramadan. Di luar Ramadan tidak akan ada Lailatul Qadar. Yang ada di Ramadan, dan itu cuma semalam. 1 malam. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 tawaran kepada kita. Kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantas untuk masuk surga duluan. Apa tawaran pertama? Tawaran pertama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau berpuasa Ramadan,
itu akan diampuni dosa-dosanya. Apa hadisnya? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa ampuni dosa-dosanya, apa yang telah berlalu. Pertanyaannya, diterima enggak tawaran Allah itu? Terima oleh kita. Kalau sampai tidak diterima, perlu diperiksakan kita ini. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kita kalau kita mau puasa Ramadan. Muncul pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau yang tidak sehat? Kalau dia sedang safar, in kuntum maridan au ala safarin. Jika kalian sedang sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau tidak mampu untuk melakukan puasa, ada tawaran yang kedua enggak? Jawabnya apa? Jawabnya ada. Tawaran kedua adalah menegakkan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qama, man qama, yang pertama man shoma, yang kedua man qama, barang siapa yang menegakkan Ramadan. Artinya mengisi Ramadan itu dengan kegiatan ibadah. Mengisi dengan kegiatan ibadah itu namanya menegakkan Ramadan. Imanan wahtisaban, dengan keimanan dan banyak pengharapan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Iya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak berkemampuan? Allah Maha Rahman Rahim. Apakah Allah masih memberikan tawaran berikutnya? Ya. Ada tawaran yang ketiga yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan memberikan pengampunan kepadanya. Apa tawaran yang ketiga itu? Yaitu menghidupkan Lailatul Qadar. Iya. Hadisnya mengatakan man qama lailatul qadri. Barang siapa yang menegakkan malam Qadar, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau menegakkan malam Qadar, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lalu. Bagaimana cara menegakkan Lailatul Qadar? Cara salah satunya ya sholat. Sholat tarawih. Ya. Membaca Quran. Bagaimana Pak kalau tidak bisa membaca Quran? Mendengarkan. Yang ketiga ini sulit untuk dihindari oleh kita. Kecuali orang yang tidak mau. Tidak bisa membaca dengan bagus. Hafalannya terbatas. Datang. Bacaannya dititipkan kepada imam. Kita dengarkan telinga kita membaca 1 juz, setengah juz. Berapa pahala yang dikumpulkan? Cuma datang, mendengarkan. Pak, terlalu lama tidak kuat, bawa kursi. Duduk. Boleh enggak? Boleh. Boleh, bawa kursi. Duduk di mana? Nah. Tapi pasah Pak, ya pasah duduk. Istirahat, datang. Menegakkan Lailatul Qadar. Bagaimana Pak bisanya kalau cuma berzikir? Baca zikir sebanyak-banyaknya. Mohon ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan kepada kita ampunannya itu. Ditawarkan dengan syarat mau puasa. Ditawarkan dengan syarat mau menegakkan
Ramadan ditawarkan dengan syarat mau menegakkan Lailatul Qadar. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah beriktikaf. Iktikaf salah satu cara. Iktikaf di mana iktikaf itu? Fil masajid wal akifina fil masajid. Orang iktikaf di masjid. Masjid itu apa, Pak? Masjid itu dari kata sajadah yasjudu. Masjidan, artinya tempatnya sujud. Pak, saya sholatnya di kamar, maka kamar itu tempat sujud. Kamar kan masjid juga. Ya, ketika iktikaf di kamar, itu sambil tertidur. Sambil tertidur itu iktikaf ya. Iktikaf itu di mana? Fil masajid, di dalam masjid-masjid. Masjid yang bagaimana? Nah, itu yang menjadi perbincangan. Ya. Apakah di musola-musola? Tidak. Apakah di kamar-kamar? Tidak. Jawabnya apa? Alnya itu adalah al-ma'rifah. Maka adalah di masjid yang ditempati ibadah Jumat. Jadi ya di masjid-masjid kayak gini. Ya. Nah, itu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu bertepatan dengan Syahrul Quran. Bulan Quran, yaitu Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk hamba-hambanya seperti kita. Untuk apa? Untuk membimbing kita agar kita menjadi orang mulia, menjadi orang yang utama. Saya baca medsos, orang mengatakan pintar berlogika. Al-Quran itu adalah bacaan yang luar biasa. Dibaca mengerti atau tidak tetap berpahala. Dibaca satu huruf pahalanya 10. Kalau satu juz berapa? Luar biasa. Dan ketika dibaca besok akan menjadi syafaat kita di akhirat. Akan membantu kita, menolong kita. Iya, tidak ada alasan kita tidak membaca Quran. Karena Lailatul Qadar itu turunnya berkaitan dengan Syahrul Quran. Berkaitan dengan bulan Quran. Loh, bagaimana kalau misalkan datangnya aja bersama dengan Syahrul Quran, bulan Quran, kita sedang memburu Lailatul Qadar, kemudian Quran itu kita tinggalkan. Oh, itu namanya paradoks. Aneh. Loh, kalau sampai satu lembar saja tidak membaca Quran, itu tanda tanya besar. Tanda tanya besar kita. Serius apa enggak kita ini? Nah, kayaknya gitu. Karena ini berkaitan dengan Syahrul Quran. Malaikat Jibril yang menghantarkan Quran menjadi orang mulia. Menjadi malaikat termulia. Rasulullah SAW yang mendapatkan Quran menjadi Rasul termulia. Dan kita yang mengamalkan Quran insya Allah menjadi manusia yang mulia. Ya, bertepatan dengan Syahrul Quran. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanazzalu malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, karena sudah mau ditutup. Pada surat ini cuma dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu akan datang satu malam. Lalu dikatakan di situ, salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai fajar. Ada yang pernah tanya, Pak Ustadz, mosok siang-siang ndak ono Lailatul Qadar? Saya bilang, Laila itu malam, saya bilang itu. Laila itu artinya malam. Malam. Laila itu malam.
Ndak ada Lailatul Qadar itu jam 10 siang. Wes enggak ada. Ya. Laila itu artinya malam, pasti malam. Lailatul Qadar itu pasti dah. Nah, cuma sekarang malamnya itu dimulai kapan? Kalau malam itu diukur dengan ukuran indanas di sisi manusia, atimus syiyam ilal lail. Sempurnakan siam sampai malam, dan malamnya itu adalah maghrib. Kalau ukuran manusia. Kalau ukuran malaikat yang kita gunakan, maka malam itu tidak dimulai dari maghrib. Iya. Mulai apa? Mulai fajar wal asyar. Kenapa begitu? Ya. Malaikat itu sip-sipan. Malaikat yang tugas siang itu datangnya waktu fajar. Datang. Waktu asar naik dia terus. Malaikat yang bagian malam itu datangnya waktu asar. Waktu fajar dia naik ke langit. Nah, artinya kalau mengukurannya adalah ukuran malaikat, maka Lailatul Qadar akan dimulai sejak asar. Ba'da asar. Itulah kenapa Rasulullah SAW ketika beriktikaf masuknya setelah asar. Jadi Rasul itu masuk iktikaf itu bukan duhur, bukan maghrib, tidak. Masuknya adalah asyar, habis iktikafnya adalah fajar. Fajar apa? Fajar Idul Fitri. Idul Fitri. Boleh enggak iktikaf siang hari? Boleh. Boleh. Ya. Iktikaf malam hari bagaimana? Boleh? Ya sangat boleh. Bagaimana yang tidak iktikaf? Coba, bagaimana yang tidak iktikaf? Jawabnya bagaimana? Ya boleh, toh nanti dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir kajian pagi hari ini, semoga kita dapat Lailatul Qadar. Silahkan berdoa, yang sakit minta sembuh, yang susah minta mudah, yang sedang ruwet minta diterangkan, yang gurung bahagia minta dibahagiakan, yang belum punya istri minta istri, yang belum punya suami minta suami, ya, yang sudah punya istri minta istri lagi. Boleh enggak? Ya kalau berani boleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi orang-orang yang ikuti Lailatul Qadar. Saya sebelum mengakhiri, saya ingin sampaikan pesannya Imam Qurtubi yang pernah saya sampaikan kultum. Jadilah kalian seperti matahari. Kenapa? Matahari itu membawa kehidupan. Matahari itu memancarkan sinar sehingga orang menjadi terang karenanya. Kalau tidak bisa, jadilah seperti rembulan. Kenapa? Rembulan itu walaupun tidak menyinari, tetapi menerangi bumi. Tampak indah. Kalau tidak bisa, jadilah seperti bintang. Kenapa? Bisa menjadi petunjuk arah. Kalau tidak bisa, jadilah bintang yang terkecil kelap-kelip. Kenapa? Menjadi indahnya langit. Kalau tidak bisa, jangan jauh-jauh dari sinarnya. Apa? Sinar kebenaran. Siapa? Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.